Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Yohanes Samangun dalam program Kamu Adalah Pahlawan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersama kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberikan peluang kepada kami untuk kami mendengarkan suara bahkan berita firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi penangkapan kami, pendengaran kami supaya firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang diproklamirkan sebentar tidak lalu dari pendengaran kami, tapi firman ini boleh menyentuh, menjamah, bahkan memberkati, memulihkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Roh Kudus tolong kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang 8 kategori atau 8 tipe kehidupan manusia yang dibuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Saya ulangi sekali lagi, firman Tuhan saat ini berbicara tentang 8 kategori atau 8 tipe manusia yang dibuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Nah, itu sebabnya lebih jelasnya kita baca bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut dan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Saudara, kalau kita teliti pembacaan ini, firman Tuhan ini, kita temukan ada 3 model atau 3 macam kematian. Kematian yang pertama adalah kematian secara tubuh yang dialami oleh semua manusia, yaitu kematian di dunia atau di bumi saat ini, saudara. Nah, ini kematian yang pertama. Kemudian kematian yang kedua adalah kematian secara rohani. Kematian secara rohani ini adalah berbicara tentang hubungan kita dengan pribadi Tuhan tidak berjalan dengan baik. Artinya tidak ada hubungan yang baik atau tidak ada hubungan antara kita dengan pribadi Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kematian yang kedua. Nah, kematian yang kedua adalah kematian yang sangat mengerikan. Kematian yang kedua ini adalah kematian yang sangat ditakuti oleh semua manusia. Karena kematian ini tidak ada kebangkitan di kemudian hari, tapi mati untuk selama-lamanya. Dan kematian ini, saudara, terjadi bagi 8 kategori atau 8 tipe manusia yang akan saya bicarakan di kesempatan ini. Kita melihat yang pertama adalah kategori orang-orang yang takut. Roh ketakutan saat-saat ini, saudara, ini merupakan salah satu momok bagi kehidupan manusia. Roh ketakutan sekarang ini, saudara, tidak memandang bulu. Dia bekerja tidak memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan. Tapi roh ketakutan sekarang ini, saudara,
ya dia bekerja dengan begitu gencar, bekerja dengan begitu hebat untuk menguasai kehidupan manusia. Dan saudara, kita lihat bahwa roh ketakutan ini diakibatkan karena haleluya, kasih Allah atau kasih yang sempurna, kasih agape tidak ada di dalam kehidupan manusia. Itulah sebabnya saudara, tidak ada kekuatan yang mendorong kita untuk kita bisa lepas dari ketakutan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudaraku, seseorang bisa mengalami ketakutan karena apa? Karena kasih Allah, kasih yang sempurna, kasih agape tidak ada di dalam kehidupannya. Itulah sebabnya saudara, kehidupannya selalu dihantui oleh roh ketakutan karena tidak ada benteng yang bisa membentengi kehidupannya daripada roh ketakutan. Lebih jauh saudara ditegaskan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8 bahwa Allah tidak pernah mengaruniakan roh ketakutan kepada manusia, tapi Allah mengaruniakan roh keberanian kepada kita untuk kita bisa menghadapi segala tantangan atau segala serangan apapun yang datang dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik bahwa roh ketakutan bukan bersumber daripada Tuhan, tapi roh ketakutan bersumber daripada iblis atau setan. Oleh sebab itu saudaraku, kita lihat manusia sekarang ini diliputi oleh roh ketakutan. Ya, apalagi kalau saya memperhatikan di dalam kalangan kita orang-orang Kristen, ada roh yang membuat kita sehingga kita takut bersaksi tentang kebenaran firman Allah. Kita takut bersaksi tentang nama Tuhan. Kita takut mengakui nama Tuhan di muka umum, di depan umum. Kita takut mengakui nama Tuhan, haleluya, kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, karena kita takut dia tersinggung dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa barang siapa yang malu mengakui aku di depan umum atau di depan banyak orang, maka aku juga akan malu menyaksikan namanya di hadapan Bapakku yang ada di sorga. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kemudian faktor ketakutan yang berikut adalah takut melakukan kebenaran, takut mengambil keputusan untuk melakukan kebenaran. Saya temui saudara dalam pelayanan saudara, banyak orang menolak akan kebenaran. Contoh saudaraku, seperti pengajaran yang benar tentang baptisan air atau baptisan selam. Banyak orang takut menerimanya, apalagi melakukannya. Banyak orang takut dikucilkan oleh keluarganya, takut dicoret dari silsilah keturunan keluarganya, takut haleluya dijibir oleh lingkungan, takut dibicarakan di kalangan gerejanya, takut dikucilkan dari gerejanya, dicoret nama dari gerejanya, bahkan takut dengan pendetanya saudaraku, haleluya. Dan kemudian yang berikut saudara, takut dosanya ditelanjangi, takut dosanya dibongkar, takut dosanya dibukakan saudara. Nah, itu sebabnya saudara, saya mau katakan, kalau seseorang yang takut dosanya dibongkar, ditelanjangi,
Seseorang takut dosanya dibukakan atau dibongkar, saudara. Saya mau katakan itu bukan tipe kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, tapi itu adalah tipe kehidupan daripada setan yang mempengaruhi kehidupan orang itu sehingga dia tidak mau dosanya ditelanjangi. Saudara, saya ingin katakan, saudara, ini hari-hari terakhir di mana dosa harus ditelanjangi, saudara. Pekerjaan setan yang ada dalam kehidupan manusia harus dibongkar, harus dibuka sampai ke akar-akarnya, supaya manusia boleh terlepas dan kembali kepada Tuhan karena keinginan kerinduan Tuhan, supaya manusia boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian, saudaraku, kategori manusia yang kedua adalah orang-orang yang tidak percaya. Saudara, kalau bicara tentang tidak percaya, ini punya kaitan dengan iman. Kalau dalam Alkitab terjemahan lama dia berkata, orang-orang yang tidak beriman, saudara. Ya, beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Beriman kepada firman yang benar. Haleluya. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, haleluya, mari, haleluya, dalam hidup ini semata-mata kita menaruh iman kita jangan kepada yang lain, tapi iman kita harus bertumpu kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita, raja di atas segala raja, bahkan sumber keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita. Ingat, iman di luar Yesus maka tidak ada keselamatan, dan iman itu tidak diperhitungkan sedikit pun. Tapi iman di dalam Yesus adalah iman yang selalu bertumpu kepada keselamatan jiwanya. Itu adalah iman yang dewasa, itu adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Jadi iman, saudara, tidak boleh berdasarkan keinginan daging manusiawi kita, tidak boleh berdasarkan logika kita, karena iman berdasarkan daging bahkan logika itu adalah iman yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Kemudian bagian yang ketiga, kategori orang-orang yang keji, saudaraku. Dalam konotasi pemikiran kita, selalu kita arahkan kepada orang-orang yang melakukan dosa. Selalu kita arahkan kepada orang-orang yang hidup dalam perselingkuhan, hidup dengan pasangan yang tidak sah. Seringkali pikiran kita diarahkan kepada tipe orang-orang seperti ini. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-22 demikian bunyi firman Tuhan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi dari ayat ini, saudara, kita bisa simpulkan bahwa orang-orang keji itu adalah orang-orang yang suka berdusta, alias orang-orang yang suka berbohong, alias orang-orang yang suka menipu, baik menipu Tuhan, baik menipu sesama, menipu suami, menipu istri, menipu anak-anak, menipu orang tua, dan lain-lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, mari, firman Tuhan jelas mengatakan orang-orang keji akan dilempar di dalam lautan api dan belerang. Itu adalah kematian yang kedua. Saudara, haleluya, roh kebohongan atau roh dusta ini bukan bersumber dari Tuhan, tapi roh dusta ini berasal dari setan. Karena awalnya dia dicampakkan ke bumi ini, saudara, dia membawa satu roh, yaitu roh bohong atau roh penipu, roh pendusta. Makanya Alkitab jelas mengatakan dia adalah bapa segala dusta. Jadi ketika seseorang berbohong, berarti bapanya bukan bapa di sorga, Allah Tuhan yang hidup, tapi bapanya adalah si iblis, saudaraku.
Jadi kalau saudara mau bapak saudara iblis berbohong terus, tapi ingin saya katakan tinggal tunggu tanggal mainnya, saudara. Kemudian saudara, tipe orang yang keempat adalah orang-orang pembunuh. Kalau kita perhatikan saudara bahwa ya bagian yang kedua, yang ketiga, orang-orang keji dan pembunuh ini adalah satu paket. Ya. Kenapa sampai saya katakan ini paralel atau ini satu paket? Ya. Biasanya kalau orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan yang sadis itu bisa digolongkan sebagai ya pembunuhan atau tindakan yang sangat keji. Kita melihat saudara contoh yang sedang terjadi saat ini, yang sedang viral di tengah-tengah negara kita, bahkan mungkin juga di seluruh dunia saudara, yaitu mantan Irjen Verdi Sambo. Tindakan pembunuhan yang dilakukan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat itu adalah tindakan yang sangat haleluya bertentangan dengan firman Allah. Kenapa demikian? Karena Verdi Sambo bukan tidak mengenal kebenaran, bukan tidak percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus. Tapi tindakan yang dia perbuat adalah merupakan tindakan yang keji, yang sangat tidak bisa diterima saudaraku. Dan saudara, saya mau jelaskan, orang-orang pembunuh ini, faktor pembunuh terbagi dalam dua bahagian. Membunuh secara lahiriah, ya tindakan yang nyata. Jadi membunuh seseorang dengan alat tajam atau benda-benda tajam dan lain-lain, atau dengan cara apapun, itu sangat bertentangan dengan firman pengajaran atau firman Tuhan. Ya, kemudian saudara, bagian yang kedua dari pembunuh ini adalah, ini firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15, dikatakan apabila kita membenci saudara kita saja, berarti kita sudah membunuh dia. Jadi saudara-saudara, kalau selama ini kita membenci saudara kita, tidak berbicara sakit hati kepada saudara kita, kita menyimpan dendam kepada saudara kita, menyimpan kebencian kepada saudara kita, dan belum ada penyelesaian, belum ada pemberian, saya ingin katakan bahwa ini masuk dalam kategori orang-orang pembunuh. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang-orang pembunuh, artinya lebih daripada satu orang, ini tidak luput daripada penghukuman di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Tidak akan bebas Bapak Ibu Saudara. Apabila engkau masih menyimpan kebencian kepada seseorang, apabila engkau masih menyimpan dendam kepada seseorang, sakit hati kepada saudaramu, maka masih ada kesempatan bagi saudara untuk apa? Untuk membereskan, menyelesaikannya, supaya engkau haleluya tidak dibuang ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kemudian saudara, tipe manusia yang kelima atau kategori manusia yang kelima adalah orang-orang sundal. Saudara, kategori orang-orang sundal ini saudaraku, ini kalau saya memperhatikan, selalu mencari pembenaran dirinya. Kenapa demikian? Karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar menurut pemandangan matanya. Sehingga dia mencari pembenaran itu, dan dia seolah-olah membela dirinya di hadapan manusia yang lain atau orang lain. Tapi pada dasarnya saudara, seorang sundal atau seorang yang berselingkuh
itu adalah tindakan pelanggaran terhadap hukum Allah, tindakan pelanggaran terhadap firman Allah. Dan setiap orang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap firman Allah itu tidak bebas daripada hukuman. Oleh sebab itu saudaraku, ya di dalam kehidupan kita pun, ya bahwa seringkali tanpa sadar kita juga ya bisa bersundal secara rohani. Artinya kita menyandang predikat sebagai orang Kristen, namun apabila kita ditimpa oleh masalah dan kemudian saudara kita masih percaya kepada dukun-dukun, masih pergi berobat kepada dukun-dukun, ya bahkan masih menggunakan jasa-jasa paranormal, saudara, saya ingin katakan bahwa itu adalah tindakan persundalan secara rohani. Dan orang yang demikian Allah sangat cemburu terhadap kehidupannya. Allah tidak mau ya supaya kita menduakan Allah, kita menduakan Tuhan. Tuhan mau supaya kita hanya percaya kepada satu pribadi, yaitu Dia sendiri atau Allah atau Tuhan itu sendiri, jangan kepada yang lain. Saudara, kalau pergi ya mencari ya ketenangan, mencari kesembuhan di dukun atau di paranormal orang-orang pintar, saya mau katakan bahwa tempatmu bukan di sorga, tapi tempatmu ada di dalam lautan api dan belerang. Itu adalah kematian yang kedua. Kemudian saudara, tipe manusia yang keenam, kategori manusia yang keenam adalah tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir ini bicara tentang siapa saudaraku? Tukang-tukang sihir ini bicara tentang dukun-dukun. Dukun-dukun santet, dukun-dukun yang suka berobat. Ya, dukun-dukun yang menggunakan jasa setan atau iblis. Saudaraku, saya mau katakan bahwa ya tukang-tukang sihir yang suka mengobati orang, saya mau katakan bahwa tempatnya sudah tersedia baginya, yaitu di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya, dia tidak akan luput atau bebas dari kematian yang kedua. Karena dia sangat menyakiti hati Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia juga percaya atau menggunakan cara-cara ya licik atau cara-cara kerja daripada iblis untuk membohongi manusia yang ya tidak memahami apa-apa. Kemudian tipe manusia yang berikut saudara, yaitu penyembah-penyembah berhala. Berbicara tentang penyembah berhala saudara, ini mengandung suatu pengertian yang sangat luas. Seseorang yang kita atau sesuatu yang kita cintai lebih dari Tuhan, kita menganggap itu sebagai sesuatu yang penting lebih dari Tuhan, itu dikatakan penyembahan berhala. Apatah lagi apabila seseorang menyembah kepada patung, seseorang menyembah kepada sesuatu yang dianggap sebagai dewa, sesuatu yang dianggap ya disembah atau ya dielu-elukan, ya seperti batu keramat, pohon-pohon besar dijadikan sebagai Tuhan. Saya ingin katakan saudaraku bahwa ini adalah tindakan yang bodoh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mau, Alkitab jelas mengatakan dalam kitab Keluaran pasal 20 bahwa tidak boleh kita membuat sesuatu ya dari apapun berbentuk ukiran dan apapun bentuknya untuk kita sembah atau untuk kita sanjung dan junjung tinggi. Kemudian yang terakhir atau kategori yang ke-8 adalah orang-orang pendusta. Orang-orang pendusta ini Bapak Ibu Saudara, ini sama artinya dengan orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka ya menipu orang lain. Dan saudaraku, orang-orang yang memiliki tipe seperti ini
udah jelas nama mereka tidak akan tercatat di dalam buku kehidupan anak domba Allah. Nah, kalau nama tidak tercatat di dalam buku kehidupan anak domba Allah, itu berarti saudara bahwa tempatnya ada di lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Ya, tapi orang-orang yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu sudah pasti bahwa kehidupan mereka ya diselamatkan, bahkan pasti memiliki kerajaan sorga. Nah, oleh sebab itu saudara Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya kita melihat ayat terakhir dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 27 dikatakan bahwa tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, melalui video ini saya dengan penuh kasih menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi orang-orang, bahkan Bapak Ibu Saudara yang melakukan ada di dalam 8 tipe atau 8 kategori ini. Masih ada kesempatan bagi kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk kita mengalami atau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya lewat cara inilah saudara, status kita yang tadinya akan masuk di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang, itu akan diubahkan status kita menjadi orang-orang yang masuk di dalam kerajaan sorga, diterima sebagai warga kerajaan sorga. Berarti otomatis kita mendapatkan kehidupan yang kekal yang dianugerahkan, dikaruniakan oleh Tuhan atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Di akhir daripada video ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk like, share, bahkan komen, serta subscribe video ini, supaya orang lain pun diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih dan shalom. Kamu adalah pahlawan.